Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Untuk hidroponik mania SCMN, mudah-mudahan Allah berkahi semuanya. Baiklah teman-teman semua, saya akan membawakan suatu cara menyemai yang baik, cara menyemai anti gagal. Kenapa anti gagal? Karena selama ini banyak yang menyemai, banyak dari kegagalannya, ada yang tumbuh dan ada yang putiran. Baiklah, saya akan membawakan suatu tutorial cara menyemai yang baik, anti gagal, dan hasilnya maksimal. Alat-alat untuk menyemai saya akan sediakan satu. Ini gergaji untuk potong reful, ini lidi untuk membolongi, dan ini bibitnya yang telah kami rendam semalaman. Mudah-mudahan hasilnya bisa baik. Dan ini tampan sebagai media untuk menyimpan reful untuk menyemai, dan ini terutama media inti dari untuk menyemai. Langkah pertama, kita potong dulu reful ini. Kami biasa menggunakan potongan dengan ukuran 2,5 cm. Kita ikuti cara menyemai kami. Pertama-tama kita potong reful dengan ukuran 2,5 cm. Setelah dipotong, kita bagi 3. Tapi potongan ini jangan sampai tembus, cukup untuk membelah aja sebagai pembagi. Tengahnya kita bagi, ininya sebagiannya kita bagi 3 juga. Inilah hasilnya. Kenapa kita tidak ditembuskan? Supaya kelihatan rapi dan gampang pada saat proses pemindahan ke media tanam. Potong juga sama dengan ukuran 2,5 cm. Ini dibagi 3, sama seperti tadi. Jangan dipotong sampai tembus, cukup untuk membelah aja dan pembagi. Oke, inilah hasilnya. Dari potongan ini kita mempunyai 18 dari potongan untuk benih. Kita simpan ke tampan. Baru kita lanjutkan dengan pembolongan. Bolongan ini fungsi untuk menyimpan biji dari semaian nanti. Dibolonginnya jangan terlalu tembus, biar bijinya tidak terlalu ke dalam, sehingga akan memperlambat untuk proses pemecahan biji, sehingga akarnya akan lama untuk berkembang di media reful. Ini hasil yang telah dibolongi. Selanjutnya kita siapkan biji yang akan kita semai. Kebetulan kami supaya lebih mempercepat proses pemecahan biji, tadi malam biji ini telah disemai dan saya disimpan di kanebo. Supaya kenapa? Supaya cepat pecah sehingga cepat tumbuh.
dan akan menghindari dari kegagalan pada saat semai. Di saat ditanamkan biji-biji itu belum kita sortir untuk mana yang hidup dan mana yang mati. Karena sebelum kami simpan di sini, kita rendam dulu semalaman untuk menentukan mana biji yang baik dan mana biji yang kurang baik. Biji yang baik ditandai dia akan turun ke dasar air, dan yang tidak baik akan berada di permukaan. Dan yang tidak baik itu kita buang, dan yang baiknya kita simpan di media kanaibo. Kenapa? Supaya terjadi kelembaban sehingga akan mempercepat proses pemecahan biji. Ini hasil yang semalam kami semai. Alhamdulillah, biji yang kemarin kita semai semalam udah pecah biji. Ini akan menghindari dari kegagalan pada proses pemecahan biji, sehingga akan menghemat dari Roh Kudus sendiri, tidak ada gagal proses penyemaian karena kita udah bisa menentukan dari biji yang akan tumbuh. Selanjutnya biji ini kita masukkan kepada rohul yang telah tadi kita lubangi. Baiklah teman-teman, saya tidak menyampaikan biji ini dari produk mana, tapi insya Allah biji ini akan tumbuh dengan baik. Karena kalau saya menentukan bijinya, saya akan seolah-olah mendagangkan dari produk. Baiklah, ini biji baik. Bukti baik dia bisa tumbuh dengan subur di saat proses penyemaiannya. Pada saat proses penyemaian dan menyimpan biji ke lubang rohul, kita jangan sampai terlalu dalam. Kenapa? Karena proses perkembangan akan terhambat karena beratnya proses berkembangnya dari daun itu sendiri. Maka cukup disimpan permukaan asal masuk supaya tidak bisa bergerak atau bisa keluar dari rohul itu sendiri. Ini hasil dari biji yang telah dimasukkan ke rohul. Selanjutnya kita siram oleh air, tapi jangan terlalu basah. Yang penting asal lembab aja. Karena kalau terlalu basah, terlalu banyak air, kecenderungan biji ini akan membusuk sehingga akan menjadi gagal tumbuh. Ini hasilnya yang biji yang telah dimasukkan ke rohul, disiram tapi tidak terlalu sampai menggenangi. Karena kalau digenangi terlalu basah, biji akan membusuk sehingga akan menjadi kegagalan dalam proses penyemaian. Inilah proses penyemaian yang kami lakukan. Insya Allah tidak akan gagal karena proses pemindahan bijinya biji yang telah pecah, sehingga akan membantu proses untuk pertumbuhannya biji di rohul ini. Selanjutnya dari hasil semen ini kita simpan di tempat gelap. Kenapa disimpan di tempat gelap? Supaya cepat merangsang pertumbuhan dari akarnya sehingga akan memunculkan tunas-tunas dari biji sawi ini. Mungkin itu aja review untuk kami sadukan dalam proses penyemaian pakcoy dengan sawi ini. Insya Allah anti gagal. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Salam Hidroponik Mania SKMN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.